Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan saya Dedi. Saya Cerdi dan kameramen kita Rudi Rohendi. Oke. Dan kita saat ini ada di mana, Cer? Kita ini ada di tempat bersejarah sekali ya. Tempat bersejarah di Karawang ya. Karawang. Karawang. Mengandung kisah yang lumayan tragis sih sebenarnya. Iya. Kita sekarang ada di Monumen Rawa Gede. Adanya di mana? Di Desa Balongsari. Di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta. Kecamatan Rawamerta. Desa lagi. Kabupaten Karawang tentunya. Dan kita mau sedikit napak tilas ya, Iya, Cer ya. betul. Napak tilas bagaimana kejadian yang fakta-fakta sejarah gitu yang ada di Monumen Rawa Gede ini. Lebih tepatnya monumen pembantaian sih. Monumen pembantaian karena bisa diceritakan, Cer, sejarahnya gimana sih? Jadi dulu pada tahun 1947, 9 Desember tepatnya. Jadi 2 tahun setelah kemerdekaan, yang kita tahu kan sekarang ini apalagi anak-anak milenial ya. Iya. Setelah kemerdekaan tahun 45 itu udah nggak ada lagi kejadian. Udah nggak ada lagi kejadian. Kan? Padahal ternyata faktanya ada kejadian juga. Ada kejadian setelah merdeka ya. Setelah merdeka dikarenakan karena Belanda itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Iya. Terus apa sih kenapa bisa dibuatkan Monumen Rawa Gede ini? Memang terjadi peristiwa yang seperti apa? Iya, jadi menurut info sih ya, katanya dulu di sini tuh terjadi pembantaian, Pembantaian. Jadi ada satu orang kapten dari Indonesia. Dia itu mempertahankan kemerdekaannya. Dia itu terkenal gesit di kalangan prajurit Belanda. Yeah. Namanya itu Kapten Lukas. Kapten Lukas. Iya, Kapten Lukas. Jadi dia itu seorang kapten yang sering mengobrak-abrik, mengacak-acak itu pos-pos Belanda yang ada di sini gitu kan. Oh iya. Iya. Pada satu ketika Kapten Lukas ada satu orang pengkhianat istilahnya. Pengkhianat yang membelot ke arah Belanda. Oh gitu. Terus yang membocorkan bahwa Kapten Lukas itu ada di Rawa Gede ini. Dan saya juga baca ya di beberapa artikel bahwa sebenarnya Rawa Gede ini adalah wilayah yang strategis ya. Ya. Dijadikan markasnya karena wilayahnya yang strategis. Nah, gimana tuh, Cer? Kelanjutannya tadi. Jadi waktu dulu kan Belanda itu menyerang dengan total itu 130 pasukan, Nak. 130 pasukan? Iya, betul. Dengan bersenjata ya? Bersenjata. Tentunya. Dan siap menyerbu kampung Rawa Gede ini yang katanya ada Kapten Lukas itu. Dia mau mencari Kapten Lukas? Iya, keberadaan Kapten Lukas. Dan terus? Ini juga termasuk sejarah kelam sih ya. Sejarah kelam ya. Termasuk juga waktu zaman dulu ya. Yeah. Itu sebagai pelanggaran peperangan sih ya. Pelanggaran peperangan. Karena warga-warga sini tidak bersenjatai gitu. Tidak bersenjata. Iya, jadi emang murni pembantaian. Ini melanggar hak asasi manusia. Melanggar HAM, ya tentu. Iya, oke. Mungkin kita coba lihat ke atas ya. Ya, ke atas. Oke, Jar, kita udah ada di atas nih, di atas Monumen Rawa Gede. Nah, ini di belakang kita ini ada patung seorang ibu yang sedang memeluk dua anak kecil nih. Apa nih? Jadi, kisahnya nih? Kisahnya itu di sini tuh ini seorang ibu dan mereka ini anak-anak korban lah sebutannya. Anak korban. Karena soalnya waktu dulu kan sejarahnya itu Belanda itu cuma ngebunuh laki-laki doang lah. Oh, dibunuh laki-laki? Iya, dibantai itu laki-laki doang, antara usia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas, berarti wanita tidak dibantai? Enggak dibantai. Berarti hanya laki-laki saja. Jadi ini kisahnya itu menarik sih ya. Ya, gimana? Ini juga pilu pastinya kan. Jadi dulu itu ada seorang adik kakak yang bernama Adul dan Atung. Adul dan Atung? Iya, waktu zaman agresi militer itu kan ya. Iya. Yang mengepung satu kampung itu. Keluarga Adul dan Atung ini berpencar dulunya. Berpencar. Iya, yang bapaknya ke situ kan sana biar nggak ditangkap oleh Belanda gimana. Iya. Nah, suatu ketika Adul dan Atung ini ditemuin di dekat sungai sini. Oh, di sungai yang tadi jembatan kita lewat ya. Ketemu di sungai ya, otomatis dengan 130.000 pasukan Belanda kan udah siap nyergap tuh ya. Dan dia ketangkep waktu itu. Ketangkep dan
yang bikin tragis itu sih ya Hah? meninggalnya sih ya. Meninggalnya kenapa? Waktu dibombardir ditembak Tembak. sama tentara Belanda itu dia dalam posisi berpelukan, adul darah. Oh, ini tuh berpelukan. Iya. Dan jasadnya itu, mayatnya itu dihanyutin di sungai yang kita lewatin Oh tadi. iya iya. Dan pada waktu 3 hari setelah kejadian, Heeh. si ibunya ini nemuin jasad anak-anaknya itu kan, Heeh. yang tersangkut di pohon-pohon pinggir sungai itu. Iya iya iya. Dan yang bikin sedihnya lagi, mereka masih berpelukan, ah. Oh, masih berpelukan. Iya, masih berpelukan gitu. Di dalam apa ya, kondisi sudah tidak bernyawa gitu ya. Iya. Sangat ini ya, sangat tragis sekali ya. Iya. Kita lihat di belakang juga Ada sebuah apa ini, puisi ya? puisi Dari Khairil Anwar, Karawang Bekasi. Oke, saya akan baca. Bisa dilihat tuh di atas ya. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Ini adalah puisi Karawang Bekasi ya, karya Khairil Anwar ya. Dan ini ada fotonya Kapten Lukas Kustario bersalaman dengan Bapak Sai, korban yang masih hidup, dan disaksikan Kapten Sukarman. Nah ini nih, ini yang kaptennya yang mana nih? Yang pakai jas mungkin ya? Kaptennya pakai jas ya? Oke Cer, nah menurut beberapa sumber katanya bangunan dari Museum Rawagede ini memiliki nilai filosofi. Iya. Apa aja sih filosofi yang terkandung dalam bangunan ini? Jadi sih ya, kita bisa lihat sendiri lah ya sebelum kita datang ya. Jadi ini monumen ini pokoknya terbentuk atas filosofi itu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Yaitu 17 Agustus 17 Agustus tahun 45. bulan 8 tahun 45. Iya, 17 Agustus. Oh iya. 17 Agustus tahun 45. Jadi seperti yang kita pertama datang ini kita kan naik tangga nih ya. Naik tangga. Nah, dari bawah ke atas nih. Iya, yang 17-nya itu jumlah anak tangga di sini. Jumlah anak 17. tangga 17. Iya. Terus yang 8-nya apa? Yang 8-nya dari kita, kalau kita lihat dari atas nih, Dari atas ya sudutnya ini ada 8. ada 8. Jadi dari kelopak-kelopak itu ada sudutnya 8 ada ya. 8, oke. Terus Heksagonal gitu lah. Terus Nah, 4-5-nya? Yang keempatnya itu Empatnya itu apa? ya tadi yang kata saya kelopak itu. Dia Kelopaknya mempunyai 4 kelopak kan. Ada 4 kelopak Iya. seperti bunga gitu ya, Iya, ada kelopaknya. tepatnya bunga melati sih. Bunga melati Iya. ini tuh ya. Oke. Dan 5-nya apa? 5-nya itu bisa dilihat dari tingginya. Oh, tinggi Iya. dari monumen ini Monumen ini tingginya 5 meter. 5 meter ya. Oke, berarti 17 itu dari anak tangganya. 8-nya itu dari sudut ya, yang Iya. ada di sini ada 8 sudut gitu ya. Iya. 8 pengkolan. Dan 4-nya itu kelopaknya ada 4, 5-nya itu 5 meter tingginya. Oh, Iya. seperti itu ya. Luar biasa. Oke, Cer, kita ke bawah lihat diorama dulu, ada di bawah. Oke. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe. Oke, Cer, kita udah ada di bawah ya. Iya. Ini mungkin ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi di Rawagede. Mungkin sedikit gambaran ya seperti ini ya, Cer ya. Ini gambarannya. Iya. Tragis sekali sih melihatnya ya. Tragis sekali, dan bagaimana itu seorang anak kecil yang berdiri Iya. menangisi banyak orang yang meninggal kan. Aduh. Gimana nih, Cer? Ya, kita juga bisa ngerasain sih ya. Bisa ngerasain ya? Ya gimana rasanya waktu zaman dulu. Kepedihannya. Sayang sekali. Semoga ini hanya terjadi di masa lalu ya. Ya pastinya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi lagi. Oke, Cer, kita sudah ada di makam pahlawan ya, Ya. Sampurna Raga, dan bisa dilihat makam-makam yang ada di sini ya, Cer ya. Dan itu ada apa, Cer? Di sana, Cer. Ini ada apa, Cer? Jumlah korban sih. Ini ada data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede. Nah, ini pada tanggal apa tuh, Cer? Apa, Cer? Pada tanggal 9 Desember 1947 yang jumlah totalnya itu 431 Korbannya ya. Tapi yang dimakamin di sini ya berjumlah 180 orang sih. Oh, yang dimakamkan di sini ada 181 Ya, orang. soalnya kan waktu zaman dulu kan si mayit-mayitnya itu pada Dibuang. dihanyutin gitu Oh, ke sungai ya. Iya, nah yang tersisa itu tinggal 181 orang dan Dan ini juga sebenarnya bukan yang ditemuin itu bukan jasad-jasadnya. bukan jasad tapi seutuhnya hanya ya. bentuk tulang belulang.
Jadi kan waktu zaman dulu otomatis satu kampung ini nggak ada yang namanya laki-laki ya. Iya. Ya kita bayangin sendiri lah gimana caranya ibu-ibu ya menggali kuburan itu nggak menggunain cangkul lah. Iya. Hanya dengan alat seadanya, bisa golok apa gitu kan. Dan dulu juga dimakaminnya itu tidak layak ya. Tidak layak ya. Tidak dikapani dan tidak dimandikan gitu. Jadi alat seadanya aja, pokoknya pakai spray dia. Emergensi juga kan ya. Iya, ya karena emang nggak ada sama sekali laki-laki ya. Ya tahun segitu kan. Tidak ada laki-laki yang tersisa ya di desa ini. Iya. Semuanya dibantai habis. Nah, jadi ini spot terakhir kita. Spot terakhir kita di sana ya. ada dinding-dinding yang menceritakan sedikitnya tentang sejarah zaman dulu. Sejarah zaman dulu ya. Dan di sana ada peribahasa nih, A. Ada peribahasa ya. Esa hilang dua terbilang. Esa hilang dua terbilang. Nah, Ade ini biasanya jago peribahasa nih. Jadi esa hilang dua terbilang ini artinya berusaha terus dengan keras hati hingga maksud tercapai, begitu Cer. Oh, gitu. Jadi kita harus berusaha. Nah, ini gambarannya ya, bagaimana dibantai kan oleh Belanda seperti ini. Iya. Oke Cer, gimana, ada pesan-pesan gak nih buat anak muda zaman sekarang ini? Ya, tentunya sih ya, bagi kalian-kalian yang melewati Karawang, mohonlah disempatkan untuk berkunjung ke Monumen Rawa Gede ini ya. Iya, betul. Murah kok harganya, guys. Harganya cuma 2.500 per orang. Cuma 2.500 per Mari orang. kita lestarikan lagi. Meskipun ini sebuah peristiwa yang tragis ya, Cer. Betul. Tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk tetap mengenang kan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Betul. Terutama Karawang ini sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia ya. Iya. Kita juga insya Allah kedepannya akan ada lagi konten sejarah seperti ini ya. Iya. Dan yang pasti kan namanya Karawang itu Karawang Pangkal Perjuangan. Pangkal Perjuangan. Lahirnya Bung Karno juga kan diculiknya di sini. Iya. Di Rengas Dengklok. Iya, betul. Oke, cukup sampai di sini ya Cer ya. Konten kita kali ini, vlog kita kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa di like, share dan subscribe. Dan saya Dedi, Saya Cherry dan kameramen kita Rudy Rohendi. Rodi Rohendi. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.